Ini baru mantap, bukan kaleng-kaleng. Ole Romeni siap jadi WNI. Siapa sangka, ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi juga kejutan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak sampai selesai. Kapan jadwal pengambilan sumpahnya? Inilah 3 pelatih legendaris yang siap mengguncang dunia sepak bola Indonesia. Siapa saja yang akan menggantikan Indras Jafri setelah kegagalan besar di Piala Asia U20 2025? Simak penjelasannya. Wow! Elkan Bagot cetak clean sheet and luluhkan Steve Bruce. Aksi gemilangnya bikin Blackpool bangkit. Baca kisah luar. Biasanya di kemenangan telak ini, apakah jadi amunisi baru untuk timnas Garuda? Simak penjelasannya. Ini baru top Markotop. Pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto, janji tak terkalahkan. Bakal mengguncang Argentina, Jepang, dan Arab Saudi di 4 Nations World Series. Bagaimana kelanjutannya? Simak penjelasan detailnya. Ini baru mantap. Timnas Indonesia putri kini punya jersey kandang terbaru yang keren abis. Sama kerennya seperti tim putra, yuk lihat penampilannya yang super menggoda. Simak semuanya selengkapnya. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Ini baru mantap, bukan kaleng-kaleng. Ole Romeni siap jadi WNI. Siapa sangka, ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi juga kejutan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak sampai selesai. Kapan jadwal pengambilan sumpahnya? Berita menggemparkan datang dari dunia sepak bola Indonesia. Timnas Garuda yang kini sedang mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 akan mendapatkan tambahan pemain bintang yang bisa dibilang bakal menggebrak. Siapa lagi kalau bukan striker hebat dari Oxford United, Ole Romeni, yang akan segera resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Supratman Andi Aktas, baru saja mengungkapkan bahwa Ole Romeni akan melakukan pengambilan sumpah sebagai WNI pada tanggal 8 Februari 2025. Proses naturalisasi yang ditunggu-tunggu ini pastinya membuat supporter Timnas Indonesia semakin bersemangat. Jangan lupakan juga 2 pemain lainnya yang juga sedang diproses untuk menjadi WNI, yaitu Tim Gaipens dan Dion Marks, yang sudah siap memberikan kontribusi luar biasa untuk Timnas U20. Tentu saja, proses ini bukan hanya tentang kehadiran satu pemain, tetapi ini adalah langkah besar untuk memperkuat skuad Garuda yang tengah berjuang keras meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Pemerintah, melalui Menkumham, menegaskan akan terus mendukung penuh program naturalisasi yang dijalankan oleh PSSI dan Kemenpora untuk mewujudkan impian masyarakat Indonesia yang mendambakan timnas Indonesia berlaga di pentas dunia. Dan tak hanya Ole Romeni yang menjadi perhatian, ternyata ada satu lagi pemain top, Jairo Redewald dari Royal Antwerp, yang juga sedang dalam tahap naturalisasi. Bayangkan betapa kuatnya timnas Indonesia dengan sederet pemain kelas dunia yang tengah dipersiapkan. Proses ini akan membawa perubahan luar biasa dalam dunia sepak bola Indonesia, dan mungkin kita bisa melihat Garuda terbang tinggi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi, siap-siap menyaksikan momen tak terlupakan ini. Inilah 3 pelatih legendaris yang siap mengguncang dunia sepak bola Indonesia. Siapa saja yang akan menggantikan Indras Jafri setelah kegagalan besar di Piala Asia U20 2025? Simak penjelasannya.
Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia U20 yang dipimpin oleh Indra Syafri kini berada di ujung tanduk setelah tampil kurang memuaskan di uji coba. Dengan 2 kekalahan berturut-turut melawan Yordania 0-1 dan Suriah 0-2. Jika keadaan ini berlanjut hingga Piala Asia U20 2025, PSSI harus memikirkan dengan serius siapa yang layak menggantikan posisi Indra Syafri sebagai juru taktik Timnas U20. Pasalnya, target Indra Syafri untuk menembus peringkat 4 besar dan melaju ke Piala Dunia U20 kini semakin terasa seperti mimpi jauh di awang-awang. Namun, meski kegagalan tampaknya di depan mata, PSSI masih punya beberapa kartu andalan yang siap mengguncang kursi pelatih Timnas Indonesia U20. Pertama-tama, ada nama Nova Arianto, yang sudah terbukti mumpuni dengan pengalamannya melatih berbagai level tim nasional. Sebelumnya ia menjadi asisten pelatih Shin Tae-yong di Timnas U19, U23, bahkan tim senior dan kini menjabat sebagai pelatih kepala Timnas U17. Nova jelas memiliki kapasitas luar biasa untuk menggantikan Indra Syafri. Selain Nova, ada juga nama Peter Huistra yang tak boleh dianggap remeh. Mantan pelatih Borneo FC ini punya pengalaman luar biasa, dengan rekam jejak mempromosikan pemain muda yang berpotensi. Dengan pengalamannya sebagai direktur teknik PSSI, serta statusnya yang berasal dari Belanda, Huistra bisa berkomunikasi langsung dengan Patrick Kluivert, pelatih Timnas Indonesia senior, untuk menciptakan kerjasama yang luar biasa. Terakhir, PSSI bisa mempertimbangkan kehadiran Alex Pastoor, seorang pelatih asal Belanda yang dikenal tajam dalam hal taktik. Dikenal dengan pendekatannya yang cermat dalam membangun strategi tim, Pastoor akan membawa Timnas Indonesia U20 menuju sinergi yang luar biasa dengan Timnas U23 dan tim senior. Dengan begitu, Indonesia bakal memiliki kesinambungan luar biasa di berbagai level timnas. Jadi, siap-siap, perubahan besar mungkin akan segera datang. Wow! Elkan Bagot cetak clean sheet and luluhkan Steve Bruce. Aksi gemilangnya bikin Blackpool bangkit, baca kisah luar. Biasanya di kemenangan telak ini, apakah jadi amunisi baru untuk Timnas Garuda? Simak penjelasannya. Elkan Bagot, bek jangkung asal Indonesia, kini menjadi pahlawan tak terbantahkan bagi Blackpool, yang sedang mencatatkan tren gemilang di League One musim ini. Di tengah sorotan panas, Blackpool baru saja meraih kemenangan spektakuler dengan mengalahkan Lincoln City 2-0 dalam laga tandang yang mendebarkan di Stadion Sinchilbank, Lincoln, pada Rabu, 29 Januari 2025, dini hari WIB. Elkan yang tampil luar biasa tidak hanya menjaga gawangnya tetap perawan, tapi juga memberikan assist brilian untuk gol Oliver Casey pada menit ke-57 yang membuat seluruh stadion terdiam. Ini adalah kemenangan ke-9 Blackpool musim ini, dan hasil ini membuat mereka bangkit menuju posisi ke-13, semakin mendekati impian mereka. Bagi Elkan Bagot, kemenangan ini tentu menjadi sebuah pencapaian luar biasa, apalagi dia tampil impresif dengan mencatatkan 515 menit bermain musim ini. Tak heran jika pelatih Steve Bruce kini semakin sering mempercayakan posisi bek tengah kepada pemain berusia 22 tahun itu. Steve Bruce sendiri tak bisa menyembunyikan rasa bangganya memuji duet solid antara Bagot dan Oliver Casey yang menjamin pertahanan Blackpool tak bisa ditembus lawan. Secara defensif, bek tengah sangat hebat dalam pekerjaan mereka, ungkap Bruce dengan senyum lebar, mengakui bahwa pertahanan Blackpool kini tak tergoyahkan, bahkan lebih solid dibandingkan di awal musim. Kemenangan gemilang ini bukan hanya soal kemenangan skor, tetapi juga soal bagaimana Blackpool kini tampil lebih tajam dan mengancam lawan, baik dari permainan terbuka maupun bola mati. Steve Bruce meyakini timnya telah mengalami transformasi signifikan. Dari sebelumnya harus mengandalkan serangan gencar untuk meraih kemenangan, kini mereka sudah lebih solid dalam bertahan. Bagot, dengan postur tubuhnya yang menjulang dan kekuatan fisiknya,
menjadi bagian krusial dari pertahanan yang semakin tak terobosan. Ini jelas membuka peluang besar baginya untuk kembali dipanggil ke timnas Indonesia, menguatkan lini belakang Garuda yang kini bisa semakin perkasa di pentas internasional. Jadi apakah Elkan Bagot akan menjadi bintang utama di timnas Indonesia di masa depan? Dengan penampilan seperti ini, tak ada keraguan lagi. Ini baru top Marco Top. Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, janji tak terkalahkan. Bakal mengguncang Argentina, Jepang, dan Arab Saudi di 4 Nations World Series. Bagaimana kelanjutannya? Simak penjelasan detailnya. Timnas Futsal Indonesia siap mengguncang dunia futsal internasional dengan tampil luar biasa di ajang 4 Nations World Series 2025. Dalam turnamen yang bergulir mulai 30 Januari hingga 2 Februari 2025 di Jakarta International Velodrome. Tim asuhan Hector Souto akan menghadapi tantangan berat dari 3 raksasa futsal dunia, Argentina, Jepang, dan Arab Saudi. Namun, pelatih asal Spanyol ini mengungkapkan janji berani dan penuh semangat, ia akan membawa Timnas Futsal Indonesia untuk memberikan perlawanan sengit kepada ketiga negara tersebut, Argentina yang merupakan juara dunia futsal 2016 dan runner-up Piala Dunia 2021, Jepang yang telah merebut 4 gelar Piala Asia, serta Arab Saudi yang terus berkembang pesat di Asia akan menjadi ujian besar bagi Timnas Futsal Indonesia. Tapi Hector Souto tidak gentar. Kami berjanji, 3 tim itu tidak akan mudah mengalahkan kami. Tegasnya dengan penuh keyakinan. Meskipun laga ini tidak akan mudah, Hector menegaskan bahwa timnya siap memberikan yang terbaik dan tidak akan menyerah begitu saja. Souto menambahkan, meskipun hasil akhir, apakah menang, kalah, atau imbang, tidak jadi fokus utama, yang terpenting adalah bagaimana Timnas Futsal Indonesia bisa bersaing dengan tim-tim besar dan mendekati level futsal Asia dan dunia. Menurutnya, turnamen ini adalah kesempatan emas untuk mengukur sejauh mana perkembangan tim dan mengasah mental juara pemain-pemain muda Indonesia. Dengan keyakinan yang tinggi, pelatih berpengalaman ini berjanji untuk membawa Indonesia menampilkan permainan yang memukau yang akan membuat lawan-lawan mereka terkejut. Jadi, apakah Timnas Futsal Indonesia siap mengukir kejutan besar di hadapan Argentina, Jepang, dan Arab Saudi? Saksikan bagaimana pasukan Hector Souto beraksi dan buktikan bahwa Indonesia bisa bersaing di level dunia. Ini baru mantap. Timnas Indonesia Putri kini punya jersey kandang terbaru yang keren abis. Sama kerennya seperti tim putra, yuk lihat penampilannya yang super menggoda. Simak semuanya selengkapnya. Kehebohan kembali meledak di dunia sepak bola Indonesia. Setelah Timnas Indonesia Putra memperkenalkan jersey kandang barunya yang penuh dengan warna merah menyala dan motif-motif Indonesia yang memukau, kini giliran Timnas Indonesia Putri yang mencuri perhatian dengan jersey kandang terbaru mereka. Dikeluarkan oleh Erspo, jersey ini juga didominasi warna merah yang menggugah semangat dan desain yang tak kalah keren dari tim putra. Tidak ada bedanya dalam hal desain antara jersey Timnas Indonesia Putri dengan yang dikenakan oleh Timnas Putra. Namun tentu saja setiap detail, ukuran, dan bentuk disesuaikan dengan kenyamanan pemain putri yang mengharumkan nama Indonesia. Dalam pengenalan jersey ini, 2 bintang Timnas Indonesia Putri, Noah Leatomu dan Estela Lopati, didapuk sebagai model utama, menambah kesan elegan dan penuh kebanggaan. Ini juga jadi salah satu pencapaian luar biasa bagi Erspo yang baru saja menyelesaikan tur Eropa untuk pemotretan para pemain Indonesia yang tengah berkarir di luar negeri, termasuk Noah dan Estela yang tampil sangat menawan. Lebih lanjut, Muhammad Sadat, founder Erspo, mengungkapkan bahwa tur pemotretan di Eropa baru saja selesai dengan sukses. Sadat pun tak lupa mengucapkan terima kasih kepada para pemain, tim, dan Garuda fans yang telah memberikan dukungan tak terhingga. Alhamdulillah, semuanya telah selesai dengan baik dan kami akan terus memperbarui hasil pemotretan di Instagram dan TikTok, katanya dengan penuh semangat. Jadi,
siap-siap untuk melihat bagaimana timnas Indonesia Putri tampil penuh percaya diri dengan jersey kandang terbaru yang akan membuat seluruh dunia terpesona. Ini baru mantap, bukan kaleng-kaleng jersey timnas Indonesia terbaru. Dikenalkan langsung oleh Ketum PSSI ke Patrick Kluivert, Erick Thohir punya harapan besar. Apakah Garuda akan terbang tinggi? Simak penjelasan detailnya. Dalam sebuah momen yang mengguncang dunia sepak bola Indonesia, Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, dengan penuh semangat menyerahkan jersey terbaru. Timnas Indonesia langsung ke Patrick Kluivert. Ya, kamu nggak salah dengar. Kluivert, legenda sepak bola dunia yang begitu dihormati, kini memegang jersey Garuda dengan desain baru yang sangat mencolok dan penuh kebanggaan. Ini bukan hanya sekadar seragam, tapi simbol besar dari harapan dan impian besar bangsa Indonesia untuk mengukir prestasi di pentas dunia. Jersey anyar ini diperkenalkan pada 23 Januari 2025 dengan desain yang sangat berbeda dan berani. Dari logo Garuda yang lebih elegan di dada kiri hingga garis melintang yang memberi kesan kuat dan dinamis, jersey ini memang mencuri perhatian. Tentu saja, desain ini tak hanya mementingkan penampilan, namun mengandung makna yang mendalam. Identitas Indonesia yang kaya budaya dan alam, yang digambarkan dengan simbol bunga Edelweiss yang tersemat di dalamnya. Erick Thohir sendiri mengungkapkan harapan besarnya saat memperkenalkan jersey ini kepada Kluivert. Dengan nada penuh semangat, Erick menginginkan agar jersey ini menjadi lambang semangat juang yang tak kenal menyerah bagi para pemain timnas Indonesia. Dia berharap setiap pemain yang mengenakan jersey ini akan bertarung habis-habisan, membawa Indonesia bangga dan berjuang di kancah dunia. Kami berjuang bersama, maju bersama untuk tampil di panggung dunia, ungkap Erick dengan penuh keyakinan. Tak hanya itu, peluang timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar. Saat ini, timnas Indonesia berada di peringkat ketiga, Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia dengan 6 poin. Hanya terpaut 1 angka dari Australia, yang berada di posisi kedua, yang merupakan posisi minimal untuk mengamankan tiket langsung ke Piala Dunia. Momen-momen krusial ini akan dimulai pada Maret 2025 dengan laga melawan Australia dan Bahrain. Apakah Garuda siap mengguncang dunia sepak bola? Kita tunggu saja aksi luar biasa mereka. Berikan komentar kalian. Dikritik oleh Garuda fans karena permainan timnas U20 kayak tarkam. Akhirnya Jens Raven bersuara. Timnas U20 Indonesia masih berproses kekalahan. Bukan akhir dari perjuangan menuju Piala Dunia. U20 2025. Apakah Garuda Nusantara akan bangkit? Simak penjelasannya. Di tengah sorotan tajam dari para supporter, timnas U20 Indonesia memang sedang berada dalam fase yang penuh tantangan di ajang mandiri U20 Challenge Series 2025. Kekalahan telak dari Suriah dan Yordania membuat para pecinta sepak bola tanah air geram dan cemas. Namun, di balik deretan kekalahan ini, Jens Raven dan rekan-rekannya menegaskan satu hal yang tak boleh dilupakan. Mereka sedang berproses. Proses panjang yang akan mengantarkan mereka menuju Piala Asia U20 2025 dan impian besar melaju ke Piala Dunia U20. Meskipun hasil yang diraih belum sesuai harapan, timnas U20 Indonesia tetap teguh dalam keyakinan mereka. Saat ini, skuad Garuda Nusantara berjumlah 28 pemain yang sedang diuji di turnamen uji coba ini untuk menemukan komposisi terbaik. Sebanyak 23 pemain yang terpilih akan dibawa ke Piala Asia U20, dan rotasi pemain sudah dilakukan demi mencari formasi yang paling solid. Jens Raven, penyerang tim yang baru saja pulih dari cedera, mengungkapkan harapannya agar para supporter tetap sabar dan memberi dukungan penuh kepada tim yang sedang membangun kekuatan ini. Proses ini untuk menemukan pilihan terbaik demi menghadapi Piala Asia
ujar Jens dengan penuh optimisme. Meski gagal mencetak gol di turnamen uji coba, pemain FC Dordrecht U21 ini tetap yakin bahwa Garuda Nusantara akan bangkit. Dengan ambisi besar, tim ini memiliki cita-cita melaju ke semifinal Piala Asia dan membuka peluang tampil di Piala Dunia U20 2025. Kami sedang berusaha memberikan hasil terbaik, tegasnya. Piala Asia U20 2025 yang akan digelar di Cina pada 12 Februari hingga 1 Maret nanti menjadi momen penting bagi Indonesia. Dengan berada di grup C bersama Uzbekistan, Iran, dan Yaman, Garuda Nusantara tak hanya berharap bisa bertarung maksimal, tetapi juga membawa harum nama Indonesia di kancah dunia sepak bola. Apakah bisa? Bagaimana menurut kalian? Alhamdulillah, ini baru top Marco Top. Akhirnya AFC batalkan tuntutan Bahrain. Laga Timnas Indonesia versus Bahrain tetap digelar di GBK. Semua terungkap, PSSI siap tampil hebat. Simak penjelasannya yang membuat Garuda fans bahagia. Asosiasi Sepak Bola Bahrain, BFA, kini harus menelan pil pahit setelah tuntutannya untuk memindahkan laga Timnas Indonesia versus Bahrain ditolak mentah-mentah oleh AFC. Dengan penuh tegas, AFC akhirnya mengumumkan bahwa pertandingan krusial tersebut tetap akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 25 Maret 2025. Tak hanya itu, laga yang penuh tensi ini akan dimulai pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Waktu yang pas untuk menggebrak atmosfer Indonesia yang penuh semangat, apalagi dengan bulan Ramadan yang semakin mendekat. Jadwal yang dipilih oleh AFC ini tentu saja mengakhiri segala perdebatan dan tuntutan dari BFA yang ingin laga tersebut dipindahkan ke tempat netral. Setelah Timnas Indonesia sempat terbuai kemenangan pada pertemuan pertama di Rifa, September 2024, yang akhirnya berakhir dramatis dengan gol menit terakhir dari Bahrain. Meski peristiwa kontroversial tersebut memicu amarah publik tanah air dan beberapa ancaman ke BFA, AFC tetap berdiri teguh dengan keputusan mereka. Satu hal yang pasti, Indonesia kini semakin bersemangat untuk membuktikan kualitas mereka di hadapan dunia. Dengan adanya pelatih anyar, Patrick Kluivert, yang baru saja direkrut oleh PSSI, Timnas Indonesia siap menatap laga ini dengan penuh optimisme. Dengan ambisi besar untuk tampil di Piala Dunia 2026, perjuangan Timnas Indonesia tidak hanya berlanjut di laga melawan Bahrain, namun juga akan bertemu dengan Australia pada 20 Maret 2025. Semua mata kini tertuju pada Garuda Nusantara yang siap memberi kejutan besar di hadapan para supporter setianya. Wah, ini baru dikatakan persiapan yang serius. Erick Thohir meeting dengan tim pelatih Timnas Indonesia di Belanda. Apa yang dibahas? Persiapan rahasia untuk laga penentu kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak penjelasannya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru saja membagikan sebuah momen yang mengguncang jagat sepak bola Indonesia melalui akun Instagram pribadinya pada Selasa, 28 Januari 2025. Di foto yang diunggah Erick, terlihat pertemuan yang tak biasa, yakni antara dirinya dan tim pelatih anyar Timnas Indonesia yang sedang berada di Belanda. Dalam pertemuan epik itu, hadir sosok legendaris Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Gerald van den Berg, serta Denny Lanzat, yang semuanya berbicara mengenai satu hal yang sangat krusial. Persiapan Timnas Indonesia menjelang dua laga vital dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick dengan penuh semangat membagikan informasi tentang pertemuan tersebut yang berfokus pada dua laga penentu bagi Garuda Nusantara, laga melawan Australia dan Bahrain pada Maret mendatang. Mereka menghabiskan waktu berdiskusi intens untuk memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan sempurna dalam persiapan tim. Kami berdiskusi tentang progres persiapan pertandingan Timnas Indonesia, ungkap Erick dengan nada optimis. Erick Thohir menegaskan bahwa dua pertandingan tersebut adalah momentum besar yang tidak bisa disia-siakan.
Dengan persiapan matang yang tengah digodok bersama para pelatih top dunia ini, Timnas Indonesia siap memberikan segalanya untuk membanggakan bangsa di kancah dunia. Dengan persiapan yang matang, kita siap berikan yang terbaik untuk Indonesia, tegas Erik, seakan menyiapkan semangat juang yang tak tergoyahkan untuk Garuda. Wow, Erick Thohir terungkap mengadakan makan malam bersama pemain Timnas Indonesia di Belanda. Apa yang dibahas saat makan malam dengan pemain Timnas Indonesia di Belanda? Persiapan rahasia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak berita lengkapnya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, baru saja mencuri perhatian publik dengan sebuah pertemuan epik di Belanda bersama para pemain Timnas Indonesia yang berkarir di Eropa. Dalam momen seru yang dibagikan melalui akun Instagram pribadinya pada Rabu, 29 Januari 2025, Erick bertemu dengan deretan pemain bintang seperti Calvin Verdonk, Tom Hay, Mace Hilgers, dan Ragnar Oratmangoen. Tapi, ini bukan pertemuan biasa. Setelah sebelumnya berinteraksi dengan pelatih anyar Patrick Kluivert, kini Erick duduk bareng para pahlawan Garuda yang bermain di Belanda dan Belgia, merancang masa depan cerah Timnas Indonesia. Di balik suasana makan malam yang hangat, Erick mengungkapkan bahwa banyak hal yang dibahas dalam pertemuan ini. Kami berdiskusi dan mendengarkan masukan-masukan untuk Timnas Indonesia, ujar Erick, menunjukkan bahwa pertemuan ini bukan hanya sekadar ngobrol santai. Para pemain yang hadir, seperti Tom Hay dan Mace Hilgers, sangat optimistis dan percaya diri bahwa Timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk tampil di panggung dunia, terutama dengan sisa 4 laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick juga mengungkapkan betapa semangat juang dan keyakinan para pemain sangat tinggi menjelang laga-laga penting melawan Australia dan Bahrain pada Maret mendatang. Meski demikian, perjuangan mereka tidak akan mudah, karena Timnas Indonesia harus melawan raksasa Asia lainnya seperti China dan Jepang. Namun, dengan optimisme yang membara, Timnas Indonesia siap memberikan segalanya demi meraih tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Tetap berikan dukungan kalian.